Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Kalau kemarin kita udah ngebahas produk Huber ya, untuk yang Cord juga itu adalah satu buah jigsaw ya dengan seri yang Pro juga, dan kali ini adalah Gerinda dengan seri yang Pro juga ya. Huber dengan tipe HAG ya 4850V ya, angle grinder ini adalah seri Pro ya. Untuk spesifikasinya di sini dia sudah high motor performance, adjustable speed ya, dan di sini adjustable protection guard ya, spindle lock, non-slip handle ya, dan di sini juga dia sudah large ventilation ya. 850 untuk wattnya, di 100 mili untuk diameternya atau di 4 in ya teman-teman ya. Oke. Rate voltasenya dia di 220 sampai 230 volt ya, rate frekuensinya di 50 sampai 60 Hz. Ya, rate input power di 850 watt, dan disk diameter tadi yang gua katakan ya 100 mili atau di 4 in, spindle threadnya di M10 ya pastinya ya. Dan di sini untuk knowledge speednya dia di 0 sampai di 11.000 untuk RPM-nya. Nah, nanti buat teman-teman yang nanya harganya langsung cek aja ya. Cek aja di link pembeliannya udah gua kasih tuh ya. Dan untuk produk ini tuh dia sudah terregistrasi K3L semua deh pokoknya ya. Jadi so pastinya aman. Bang, K3L ini apa sih? Jadi produk ini sebelum dipasarin Bang ya, ini produk dia dites dulu Bang, didaftarin dulu. Kira-kira ini layak nggak untuk didistribusikan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini bukan per brandnya ya. Jadi bukan satu ini brand punya 50 SKU ya sekaligus, enggak. Jadi satu-satu 50-50-nya ya. Untuk seri ini Gerinda kalau dia punya serinya 2, 3 ya udah berarti 3 ya. Jadi satu registrasi K3L ini per item atau per SKU-nya ya, ini kurang lebih seperti itu. Dan ini menarik banget, ini gue suka banget packagingnya, bungkusannya cakep banget, mengkilat ini kalau kata biasa gini, mengkilap no ya, ya licin ya, oh, glossy, cakep dia ini. Nah, ini manual book ya, dan ada kartu garansi dari Huber, no, sudah ada tulisannya ya. Waduh, ini cakep banget ini ya. Dan sudah ada ya spare untuk carbon brushnya nih, udah dikasih nih, cakep dia ya nggak teman-teman, cakep ini. Nah, sudah ada handle-nya di sini ya, handle-nya plastik, udah ada guard-nya, kuncinya udah ada ya kan. Nih kabelnya dua, biasanya 2 0,75. Yap, bener banget ya, 2 kali 0,75. Nih dia nih barangnya. Wah elah, noh dia noh, ya kan. Cakep nih, nih dia nih, noh. Ini kita buka dulu, oke ya. Nah, kita buka-bukain dulu nih. Ses. Oke, ya ini dia kabelnya. Kabelnya ini panjangnya kurang lebih mungkin ada sekitar ya 2 meter ya, 2,5 meter lah ya. 2 meter lebih ya, 2 meter lebih. Nah, ini dia. Ini yang disebut tadi di sini ada tulisannya ya. Ya, dia sudah ada apa ini? Non slip handle. Nah, jadi dia di sini sudah diberikan rubber nih, teman-teman ya. Ini udah diberikan rubber. Jadi yang di sini rubber. Ya, ini di sini rubber. Nah, lalu ya dia di sini pedalnya posisinya dia slide ya, slide. Nah, dia ada di kiri ya, di slide seperti ini, dan dia di sini sudah ada spindle locknya juga ya, udah pasti memang seharusnya spindle locknya sudah ada. Dan untuk carbon brushnya dia di dalam. Ini gue suka juga, jadi kelihatan lebih slim ya. Jujur kalau untuk diameter memang gede, ini standar dari biasanya gerinda-gerinda kabel ya, standarnya memang seperti ini. Tapi ya ini nggak gede-gede banget, ada yang lebih gede dari ini. Dan ya satu lagi ini yang gue suka. Ini dia sudah ada variable speednya ya di bagian sini ya, dari 1 hingga 6 ya. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang gue pernah lihat kalau ada beberapa kebutuhan biasa suka buat moles. Moles kan macam-macam ya. Ada moles batu ya, batu alam ya, seperti buat tabletop, kitchen ataupun meja makan ya kan, granit ataupun marmer itu kan dipoles. Nah, nanti setelah itu biasanya ada lagi batu-batu alam yang suka dipakai biasanya untuk bikin apa, wastafel ya kan. Ada lagi untuk amplas kayu biasanya. Nah, itu kita butuh dimmer. Biasanya teman-teman tuh kalau ada gerinda yang nggak ada apa namanya variable speed seperti ini, pakai dimmer diakalinnya. Tapi kan beli lagi. Kalau ini udah beli pakai satu gerinda begini ya, lu udah ngedapetin banyak ya kan. Dan di sini ventilasi yang tadi disebut di sini ya, large ventilation. Nah, ini ya, ini di bagian ini ya, kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia benar-benar ventilasinya gede memang ya, gede. Jadi nanti tinggal di apa namanya
dia supaya buat buang hawa panas juga, dan di sini untuk gantinya sebelah gampang ya. Jadi nanti teman-teman untuk ganti karbon brushnya tinggal copot satu baut doang, nanti tinggal ditarik, nanti di dalam tinggal diganti ya. Jadi memang tidak terlalu sulit ya. Oke, kalau boot quality jujur gua nggak ada masalah ya. Ini cakep menurut gua ya, udah sesuai di kelasnya ya, dan ini makanya gua katakan Uber ini ya produk yang memang gue bisa bilang mungkin kategori low entry, tapi produk-produknya ya ini ya udah bisa disandingin dengan yang mid ke atas lah ya, cakep banget. Dan kemarin beberapa kita coba juga memang emboss-embossnya tuh cakep banget ya, build quality-nya bagus ya kan. Garansinya sih yang gue suka, after sales-nya ini udah menandakan seriusnya banget ini produk ya, seperti itu. Ini gue demen ya. Ngelihatnya jadinya kayaknya kita apa ya bahasanya resep begitu ya, kurang lebih begitu ya Bang Bayu ya. Nah ini kita pasang dulu guardnya ya kan. Nah setelah kita pasang nanti ini biasa kita kendorin dulu nih. Ini belum kendor ini Bang Bayu, ini harus dikendorin dulu nih ya kan. Nanti kita pasang dah ya. Dan untuk handle-nya kita bisa balik kiri dan kanan, dan ini handle-nya kalau menurut gua rasa udah cukup. Nah ini ya tangan kita udah pas banget ya, lebih dari tangan. Kadang-kadang ada yang lebih kecil dari ini. Dan ini nanti mungkin kita akan coba moles ya kan. Kita akan coba cutting juga untuk di speed 1 dan sampai di full speednya. Kira-kira rasanya seperti apa nih ya kan. Dan ini sensitifnya nih ya untuk si variable speednya. Terkadang ada yang udah di 1 nggak mau jalan ya kan. Nah nanti baru agak mau kedua dia baru mau jalan ya. Langsung kita cobain aja dah ya. Gue udah cukup penasaran nih. Nah ini kita mau coba ya. Jadi ini kita coba mungkin dari speed 1 kita pengen dengar dulu. Nah jadi dia speed 1-nya dia udah hidup ya. Nah cuma memang ini low sekali ya untuk speed 1-nya. Nah memang kalau kita lihat watt juga dia cuma di 25 watt ya. Nah jadi kalau ini untuk motong kayaknya agak kurang pas ya, karena memang ini low speed banget ini ya. Dia dapat banget low speednya. Nah memang kalau kita lihat di sini itu sorry, dia nggak ada tulisan low speed ya. Low speednya tuh dari berapa sampai berapa, dia cuma hanya dari 0 sampai di 11.000 ya. Nah ini kalau kita untuk ngating, nah dia memang jujur nggak kuat ya. Paling ini dia bisa ya untuk mapas. Tapi tergantung, kalau medianya plastik ya, ini masih kepake ya. Misalnya untuk mapas-mapas sesuatu yang plastik-plastik ya, nah ini masih kepake nih ya. Kalau butuh pelan-pelan ya. Nah terus kalau kita ganti di mata mata amplas ya, atau grinding ya. Nah ini dia bisa nih ya. Jadi di low-nya. Nah mungkin kalau untuk motong paling minimnya kita coba di 2 ya. Nah ini juga kalau untuk motong di 2 masih kurang pas. Kita coba naik lagi ke 2,5. Nah di 2,5 kita masih dapat nih. Nah ini di 2,5 ya. Tuh 2,5 dia masih makan ya. Nah kalau kita naik ke 3, nah karena di 3 ini wattnya udah 160-an ya. Nah ini di 3 nih, speed 3 nih. Nah ya.
Mungkin kalau gua rasa di 3 tuh lebih enak ya. Di 3 lebih enak untuk motong yang di posisi low speed ya. Tapi memang karena ini memang lagi-lagi nih besi tebal banget ya. Ini bukan hollow ya. Ini besinya sekitar di 8 milian ya sampai 9 mili. Nah, ini nih memang agak berat kerjanya dan ya, tapi tadi di speed 3 kita udah bisa mampu memotong. Tapi ya memang pasti lama ya. Nah, ini kita cobain untuk yang speed high-nya ya. Paling gedenya di speed 6 ya. Nah, ini gue coba motong ya, ini menggunakan tangan satu ya, tapi ini teman-teman jangan dicoba ya, ini sangat bahaya sekali kalau memang belum terbiasa menggunakan gerinda. Tapi gue ingin mencoba dari vibrasinya, jadi gue coba menggunakan ya one hand atau tangan satu kita coba mengcutting ya, ini di speed yang paling tinggi. Nah, ini feelsnya enak nih ya. Dari sisi vibrasi enak, dapat ya pada saat gue coba tadi di one hand ya. Nah, dan enak RPM-nya dapat banget dan tenaganya ya benar-benar ya terasa terasa tampil beda banget ya si tenaganya. Dan ini kita lihat ya. Ya, ini 41 ya. Kita coba cutting lagi aja ya. Ya, masih belum terasa sih. Oke. Iya, bener. Enak ya. Vibrasinya cakep ya. Dapat banget tadi gue coba motong pendek dan ini tadi gue coba potong agak panjang ya. Dan ini enak banget tapi teman-teman kalau belum terbiasa jangan pernah gunain pakai tangan satu seperti tadi ya. Cukup bahaya ya sebetulnya kecuali kalau memang udah cukup fasih dalam menggunakan gerinda. Ini kita coba berikan tekanan masih tetap di full speed ya. Kita akan coba potong tapi gua kasih tekanan ya. Mantap. Mantap. Enak banget. Enak banget. Nah, ini kita coba tem ya. Enak banget, tenaganya dapat banget ya. Dan tadi kita coba potong untuk, nah dia masih 46 ya, masih aman lah ya. Di tangan juga tuh. Kalau di sini sama sekali nih ya. Dan ini tadi pada saat di bagian ini memang terasa banget, anginnya terasa banget keluarnya ya. Enak banget. Ini kita coba cutting lagi ya. Kita coba cutting lagi dan kita coba berikan sedikit tekanan lagi ya. Tapi sekali lagi nih, ini jangan untuk diperagakan ya. Jadi kalau pakai mata cutting memang nggak boleh ditekan. Ditakutkannya pecah ya si matanya ya. Nah, oke. Tapi di sini kita hanya untuk review, kepengen tahu performa dari alatnya ya. Kita coba lagi ya. Mantap. Asik. Ya, asik nih, tenaganya asik ya. Gua mau coba ganti matanya terlebih dahulu ya. Nih kita mau coba pakai flap disk ya.
Nah, ini mata asah nih. Ya. Karena nih gerinda nih bahaya sekali. Kalau memang yang belum cukup punya pengalaman megang alat ini agak ngeri. Ya, ini kita langsung coba di full speed aja. Nah, ini kita pakai flap disk ya. Kita akan lihat. Nah, ini kita akan amplas mungkin di bagian sini aja ya. Mantap ya, dapat banget powernya. Kita coba di low speednya ya, coba ya, kita coba di speed 3 ya. Nah, kita coba bagian sini. Iya, ini low speednya enak ya untuk di apa namanya, di speed 3 ya. Tadi low speednya kalau menurut gua udah cukup dapat karena memang ini kita medianya besi, jadi kita nggak bisa pakai speed yang paling rendah ya. Nah, ya sesuai dugaan gua ya. Bang, ini panas nggak bang gerinda untuk segini? Nah, sebetulnya kalau dengan gerinda listrik ya, dengan RPM yang tinggi, karena gerinda belum motong aja baru dengan kita open doang ya, itu udah panas karena memang adanya gesekan ya, gesekan yang apalagi RPM dia tinggi ya, gesekannya pastikan di sini akan memaksimalkan juga. Tapi 48 dengan tadi kita motong media seperti ini ya, ini kalau menurut gua udah wajar dan ini ya jujur ini di sini ya, ini sama sekali ya, sama sekali, apalagi terutama di bagian sini ada panasnya nih ya, di bagian sini ada ya. Nah, di bagian di sini ya, di 37. Tapi kalau di sini ya, dia sama sekali ya. Tuh, sama sekali apa di tangan tuh dingin. Bukan dingin ya, adem ya. Jadi kalau di sini tuh ya buat kita motong tuh udah udah enak posisinya. Ya, masih nyaman ya, apalagi kalau gue pakai sarung tangan gini nggak terasa ya, nggak sampai tembus. Tapi makanya nih gue lepas sarung tangan, gue pengen ngerasain. Nah, ini bener-bener ya, tadi di sini nih suhu panasnya masih enak ya, tapi panas, tapi masih nyaman untuk dipegang. Nah, memang kan tadi kita sama-sama lihat kalau di sini dia 48 ya tadi ya. Kalau di sini kan sekitar 40 ya tadi ya. 40, sorry. Iya. Ya, benar ya, di 40 dia untuk di bagian sini. Dan ini kalau menurut gua udah enak banget dan feelsnya tenaganya pas ya. Di speed 6, di speed 3 udah cocok. Dan Bang, kalau tadi speed yang 0 itu speed 1 kok kayaknya agak pelan banget ya. Memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Jadi memang peruntukannya karena memang dia dikasih low speed ini ya, variable speed. Nah, itu kegunaannya macam-macam. Kadang ada beberapa kita untuk yang memapas yang memang butuh RPM yang benar-benar kecil banget ya. Tapi nice banget kalau menurut gue. Dan jujur ya, untuk beberapa adegan tadi seperti satu tangan ya, ataupun ditekan, nah ini jangan dilakukan ya sama teman-teman kalau memang belum terbiasa ya dalam memegang satu buah gerinda, karena memang gerinda listrik ini sangat bahaya sekali. Dia tidak seperti gerinda baterai yang dimana kalau matanya terjepit atau terjadi salah pemotongan ya, nah ini biasanya menyebabkan terjepitnya mata dan ada hentakan, kickback ya kan. Nah, dia kalau gerinda baterai biasanya umumnya mati. Ya, kalau ini dia enggak, tetap jalan terus, malah yang ada mental ya. Nanti teman-teman takutnya bahaya ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau memang belum terbiasa ya mohon maaf ya, mungkin jangan dilakukan untuk
peragaan-peragaan yang tadi yang sudah gue lakuin ya. Oke, kalau menurut gue nice banget ya. Ya, oke lah ya untuk produk harga yang diberikan dari Huber ya dengan hasil tes yang seperti ini gue rasa sih ya udah nice lah. Oke, tadi gue coba motong ya, ini enak ya dan, tadi kita juga ini kita gunain, flap disk ya, ini kita pakai flap disk, ini, pada saat kita, pakai juga memang, dia enak ya. Nah, cuma memang mungkin kalau menurut gue ada satu ya yang mungkin, harus gue tambahin. Jadi sebenarnya ada, kalau teman-teman lihat di bagian kotak ini ya, ini kalau menurut gue harusnya dia di sini rubber juga kali ya. Jadi, agak lebih enak ya sekalian gitu, karena kan memang mungkin kalau gue lihat, dari beberapa, merek-merek lain, jarang nih yang, gerinda kabel ada rubbernya kayak begini. Nah, tapi mungkin ini kalau di bagian tambahan di sini dia ada rubbernya ini kan lebih enak lagi. Tapi ya so far, untuk posisi seperti ini juga memang ya udah cukup bekerja untuk si rubbernya. Tapi kan, umumnya orang pasti megang gerinda itu nggak terlalu, ke belakang gini juga ya. Ada sih yang orang megang gerinda kayak begini, tapi gue sendiri pun pasti ya paling nggak minimal di tengah seperti inilah untuk posisi megang ya. Jadi kalau di sini ada rubber ya, ini mungkin akan lebih enak lagi. Dan gue juga suka nih dia posisi di sini dia udah ada bumpernya 2 biji ya. Jadi posisinya kalau kita geletakin begini ya, dia nggak nyentuh langsung ke gearbox ya. Kalau dari panas standar panasnya ya untuk di ya gerinda kelas seperti ini ya, standar ya artinya masih nyaman untuk dipakai dan dari vibrasi enak, power nggak ada masalah dan low speednya, high speednya gue juga suka ya, pas ya dan variable speednya juga di sini ya. Gue bisa katakan sudah cukup lah ya, untuk harga, gerinda di kelasnya dan jujur kalau gue mau bilang, ya mungkin, gerinda ini ya, dibilang murah banget enggak, ya kan, mahal banget juga enggak, yang masih mahal banyak, ya kan, yang lebih murah dari ini banyak juga. Nah, tapi, ada beberapa alasan kenapa kita harus menentukan satu buah, brand biasanya. Biasanya kalau gue dari gue pribadi, gue akan melihat dulu dari ekosistem si, alat-alatnya. Kira-kira nih, ekosistem dari alat tersebut banyak nggak? Terkadang kalau gua lebih suka itu biasanya yang seragam. Jadi mulai dari gerinda, bor, ya kan, rotary, hammer drill, ya kan. Nah, misalnya apapun itu, ya kan, nah, terutama di alat-alat kayu kan banyak banget. Ada circular saw, chainsaw, ya kan, ada jigsaw, ya kan, ada oscillasi, banyak banget dan ini biasanya kalau kita seragam itu kan akan jauh lebih enak, ya kan. Nah, untuk klaim garansinya dan yang lain-lainnya. Jadi memang ya kembali lagi ya teman-teman yang nanti bakal nentuin ya kan kalau dari gua kan cuma hanya mereview aja ya seperti itu ya kurang lebihnya ya. Kalau untuk flow ya sekali lagi nggak ada masalah, flow yang di sini memang bagus ya. Dikatakan dari Huber memang sudah large ya dan sudah besar ya. Nah, untuk tambahan juga di gearbox juga ini flow-nya juga udah bagus ya. Makanya untuk hawa panasnya kalau menurut gua ya sudah sangat cukup bisa terbuang dengan baik. Oke, kalau dari gua mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat dan buat teman-teman yang kepo kira-kira ya produk Huber akan datang untuk di tahun ini kira-kira yang terbaru ada apa aja. Nanti kalian bisa follow ya untuk sosial medianya Huber ada di TikTok dan ada di Instagram dan di follow juga untuk marketplace-nya Huber. Ya, ada di Shopee dan jangan lupa juga nih follow juga Shopee video gue dan semua sosial media gue baik dari Facebook, Instagram dan ada TikTok juga pastinya. Ya, gue Gugun bersama Bung Bayu pamit undur diri. Kita akan bertemu di waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.